yang terindah pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Luar biasa saudara, kembali kita berkumpul, bersekutu di ibadah kedua siang hari ini, itu karena Tuhan Yesus baik. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkaulah kebenaran kami Tuhan, Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan hidup bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan berikan Tuhan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan yang kami miliki Tuhan, hanya untuk kemuliaan namanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sepanjang siang hari ini, sepanjang ibadah kami Tuhan, biarlah hati kami boleh fokus Tuhan untuk menyembah Engkau Sang Raja yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Biarkanlah bibir kami terus memegahkan Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Siapa yang untuk bangkit berdiri? Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami. Terima kasih, haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan saudara? Amin. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang
masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya minta Ibu bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan kita. Kami di hadirat-Mu Tuhan siang ini. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib. Kami merindukan Tuhan dalam hidup kami. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Yesus. Yesus. Bawa kami ke tempat yang dalam, merasakan segala cinta-Mu.
Kami rindu memberikan penyembahan yang terbaik. Yang lahir dari hati kami dan iman kami kepadamu, ya Tuhan. Karena itu sangat Tuhan perhitungkan dalam hidup kami. Itu yang membuat kami mengerti kehendak-Mu. Itu yang membuat kami taat dan setia. Itu yang membuat kami berbuah-buah di dalam Engkau. Ketika Engkau menemukan di tempat ini ada di antara kami yang tidak dengan segenap hati menyembah Engkau. Berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam penyembahan itu nyata kuasa-Mu. Nyata pemulihan-Mu. Nyata segala kesembuhan. Bahkan kami mengalami mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah hormat kami kepadamu. Semua kami yang ada di tempat ini temukan menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Kami pulang dari tempat ini, tangan kami penuh berkat yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih. Tambahkan kerinduan kami kepadamu. Kehausan, kelaparan kami. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk hambanya Pak Rodi Siregar dan istri yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya saya minta maaf karena suaranya agak sedikit bindeng. Mungkin karena saya kurang tidur 2 hari belakangan. Anak saya yang besar di Ambon baru selesai habis operasi karena di ususnya itu ternyata ada tumor yang cukup besar. Tapi operasi sudah berjalan dengan baik. Dalam proses pemulihan yang saya dengar masih butuh beberapa kantong darah lagi. Saya percaya Tuhan campur tangan bagi setiap kita yang dekat dengan Dia dan mengandalkan Dia. Katakan haleluya. Ya, saya juga sangat mengharapkan supaya beliau cepat keluar dari rumah sakit. Karena sebagai seorang papa pasti kepikiran terus, pasti kebayang terus seperti itu. Ditambah dengan cucu saya 2 yang masih kecil-kecil di sana. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak pernah ragu atas kebaikan Tuhan
bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini sebenarnya saya hanya mau menyampaikan beberapa hal yang berbau profetik. Saya juga kurang mengerti kenapa Tuhan berbicara seperti itu dalam hati saya. Tapi memang yang saya tahu ini sesuatu yang sangat penting hari-hari ini, Bapak Ibu. Apalagi ketika kita melihat kondisi bangsa kita yang sangat begitu murat-marit. Apalagi kita melihat kondisi di Timur Tengah dan sekitarnya. Itu juga sangat luar biasa mengerikan, Bapak Ibu. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, apapun yang akan kita hadapi ke depan, pasti kita Tuhan sudah perlengkapi. Katakan yes, katakan amin. Perlengkapan itulah yang akan kita lihat. Perlengkapan itulah yang kita rindu ada dalam hidup kita. Ada dalam iman kita. Ada dalam kekristenan kita. Karena ketika perlengkapan itu ada dalam kehidupan kita, seberat apapun situasi, himpitan, tekanan, saya percaya kita pasti dibela Tuhan. Kita pasti diluputkan dari segala situasi yang tidak baik itu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita baca Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 8. Dimulai dengan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja firman Tuhan. Jadi judulnya di sana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi bukan hanya dituliskan dalam kitab Matius, tapi juga dituliskan dalam kitab Markus, juga dituliskan di dalam kitab Lukas, Bapak Ibu yang kekasih. Dikatakan demikian. Kita baca 3:2-1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama di sini kita menemukan adalah banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Bukan orang yang sedikit,
tapi orang yang sangat begitu banyak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang haus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang lapar. Orang-orang ini adalah orang yang tidak mau meninggalkan Tuhan. Mereka memberikan waktu mereka dengan sepenuhnya untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, seseorang itu untuk bisa sampai ke taraf ini itu tidak mudah. Saya tanya kepada saudara, mudah apa enggak? Tidak mudah Bapak Ibu. Terlalu banyak tantangan. Terlalu banyak proses yang akan kita hadapi untuk sampai kepada tahap itu. Mereka juga mengalami yang seperti itu. Tapi persoalannya kenapa mereka mampu? Kenapa mereka bisa? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus telah menyentuh hidup mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang sudah berpikir jauh ke depan. Tapi kadang yang merupakan dasarnya dia sampai-sampai tidak ingat dan lupa sama sekali. Ketika ada orang yang seperti itu, yang tidak berangkat, yang tidak memiliki dasar yang kuat, mungkin dalam perjalanannya bisa dia datang kepada Tuhan, tapi tidak akan konsisten. Ada waktunya dia capek. Ada waktunya dia lelah. Ada waktunya dia malas. Bahkan berbagai alasan-alasan yang lain. Makanya saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu. Gereja Tuhan termasuk di tempat ini. Jangan ada yang menutup hatinya. Semua kita harus membuka hati kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan menjamah kehidupan kita. Waktu Tuhan menjamah kehidupan kita, maka kita akan diberinya rasa rindu yang dalam. Rasa haus yang dalam. Diberikannya tekad yang kuat sehingga kita bisa mendahulukan Tuhan, memprioritaskan, memberikan, bahkan mempersembahkan yang terbaik kepada Dia. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, akan menjadi sia-sia dan tidak banyak yang kita harapkan ketika kita tidak mengalami sentuhan ilahi atau sentuhan dari Tuhan. Makanya hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan sampai ada di antara kita yang belum disentuh Tuhan hidupnya, disentuh Tuhan hatinya. Karena ketika kita telah disentuh Tuhan, saya percaya banyak perkara bisa kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya lihat dari depan semuanya, dari senyum-senyumnya. Ini semua sudah disentuh Tuhan hidupnya. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di sini adalah
waktu itu Tuhan Yesus Kristus baru turun dari gunung. Saya juga Bapak Ibu berpikir, masa iya sih Tuhan Yesus naik ke gunung bikin apa? Buang-buang tenaga, buang-buang energi Bapak Ibu. Di Alkitab saya menemukan Tuhan Yesus bukan tipe yang seperti itu. Kalau orang luar, ya ada satu istilah yang sering kita dengar, time is money, kan begitu. Bagi mereka waktu itu adalah uang. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan time is money bagi dia. Bagi dia adalah time is God. Enggak ada waktu yang hilang percuma. Semua dipergunakan dengan begitu sangat baik. Dengan begitu sangat tepat. Dan saya menemukan kata beberapa kali dikatakan Tuhan Yesus di atas gunung, dia bukan kurang kerjaan. Tapi dia dikatakan berada di atas gunung karena dia itu pengen menyendiri. Walaupun ada kalanya dia membawa murid-muridnya, tapi tujuannya adalah supaya dia berhubungan dengan Bapa dengan begitu intimnya, Bapak Ibu yang kekasih. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Dan waktu dia membawa murid-muridnya di atas gunung itu mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Dikatakan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Allah dinyatakan waktu itu. Terjadi sebuah fenomena yang mengagumkan. Dikatakan wajah Tuhan Yesus bersinar dan berkilau-kilauan. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain yang ikut? Mereka juga ikut merasakan hal itu. Terimpartasi kepada mereka. Lalu mereka berkata yang satu dengan yang lain, Tuhan, kami tidak mau turun dari tempat ini. Kami lebih baik membuat kemah di tempat ini. Waktu mereka berdoa di atas gunung itu, satu keadaan yang belum pernah dia alami sehebat itu. Tapi di tempat itu mereka mengalaminya sehingga mereka tidak mau turun. Maunya tinggal di situ saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, enggak tahu kenapa berkaitan dengan Lukas pasal 9 ayat 29 ini. Satu kali saya mulai main-main gitar dan pada akhirnya saya mengarang lagu dari sini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, membawa
persembahanku Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku penuh kemuliaan-Mu. Suaranya agak bindeng Bapak Ibu, nggak nyampe. Hosena, Hosena, ku sembah Kau Allahku, ku puji Kau selama hidupku. Hosena, Hosena, ku agungkan nama-Mu, Engkaulah perisai hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di hadirat Tuhan kita dipulihkan. Amin. Di hadirat Tuhan kuasa Allah dinyatakan. Di hadirat Tuhan rencananya digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus turun. Begitu dia turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia belum ganti pakaian. Dia belum mandi. Dia belum berbuat sesuatu untuk dirinya. Tiba-tiba pintunya digetok, pintu rumah. Wah, ternyata Bapak Ibu yang datang adalah seorang yang kusta. Ini kita perlu belajar gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apakah sehabis orang berbondong-bondong, selesai dia berdoa dari gunung, lalu didatangin lagi oleh seorang yang kusta ini, lalu Tuhan Yesus bilang begini, udah lain kali aja, sekarang pulang dulu. Apakah kita menemukan Tuhan Yesus bikin alasan-alasan kepada orang ini? Bapak Ibu, sama sekali hal itu tidak terjadi. Baik orang banyak, baik secara pribadi. Apalagi kalau kita lihat di sini, yang kusta ini adalah sangat membahayakan secara medis bagi Tuhan Yesus. Terlalu banyak alasan untuk dia bisa nolak. Tapi dia tidak melakukan itu. Benar seperti pujian bahkan yang dikatakan oleh worship leader. Tuhan Yesus for everyone. Katakan amin. Kalau untuk tidak semua orang, Tuhan Yesus membeda-bedakan, pasti ceritanya berbeda. Pasti ceritanya lain. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia murni mencintai kita apa adanya. Katakan amin. Makanya jangan ada yang bilang diam-diam, aku gak ada yang peduli. Aku gak ada yang perhatian. Ingat baik, Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita melihat di sini. Dengan kedua tangannya yang terbuka, dia menerimanya. Tentu kita mulai pikir, kok bisa ya sampai sedalam itu? Pasti bisa. Karena dia mendasari pelayanannya itu adalah dengan cinta. Dia mendasari pelayanan itu adalah dengan kasih.
Makanya kita kenal kasih yang agape. Kasih yang tanpa batas. Makanya ada lagu berkata, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Selebar-lebarnya samudra, lebih lebar kasih Tuhan. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Tuhan. Makanya dia mampu berlaku seperti itu. Berbuat seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu terlebih kepada yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Saya mau katakan supaya satu kali engkau menerima upah dari Tuhan lewat pelayanan yang engkau telah berikan dan persembahkan itu, dasarilah dengan kasih yang dari Tuhan. Katakan amin. Makanya kita orang Kristen Bapak Ibu harus selalu dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengalirkan kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Karena ketika Dia mengalirkan kasih itu kepada kita, maka kita bisa membagikannya kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita tidak dekat kepada Tuhan, kita tidak menemukan kasih itu, apa yang mau kita bagikan? Yang kita bagikan hanya pengalaman kita. Yang kita bagikan keegoisan kita. Dan tidak membuat orang menjadi dekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kasih-Nya diberikan kepada kita. Saya percaya kita akan diurapi Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan orang lain akan merasakan kasih Tuhan yang mengalir dari dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Saya pun sebagai hamba Tuhan harus bercermin secara pribadi. Dengan apa saya bangun pelayanan saya. Ketika saya menemukan ada hal yang tidak berkenan, maka saya pun mulai harus membersihkannya supaya seturut dengan kehendak Allah dinyatakan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat orang lumpuh, orang yang sakit parah, orang yang sakit berat, bahkan orang yang bisa menularkan virus, tentu kita sendiri Bapak Ibu nggak mau dekat-dekat kepada orang itu. Karena membuat kita akan tertular. Ya, terkena, maka orang seperti ini biasanya diasingkan sejauh mungkin Bapak Ibu. Orang yang seperti ini biasanya dipandang sebelah mata. Udah dianggap sampah, tidak berguna lagi. Tapi satu pelajaran yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita. Ini orang kusta Bapak Ibu, orang kusta yang luar biasa. Bilang luar biasa. Ini orang kusta bukan orang kusta yang sembarangan. Ini orang kusta adalah orang kusta menurut saya yang ajaib. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Petrus bisa ngomong seperti itu? Apa yang menjadi kelebihannya orang kusta ini? Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus,
Alkitab memberitakan bahwa dia tersungkur menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi bagian kedua yang saya mau tekankan berkaitan dengan prophetik yang tadi adalah kita harus menjadi penyembah yang benar. Seperti Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 itu Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ini orang lumpuh ini dia nggak punya modal yang lain. Modal yang ada padanya bahkan membuat dia luar biasa hanya satu tadi. Ada penyembahan dalam rohnya. Ada penyembahan dalam hidupnya. Jadi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana dia memiliki penyembahan itu, Alkitab berkata dengan sangat terang benderang, ini sangat mempesona hatinya Tuhan. Ini sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Katakan amin. Apa yang dimilikinya melebihi dari apapun. Mungkin Bapak Ibu, kalau tadinya dia punya yang lain, enggak pas di hati Tuhan, pasti dia tidak mengalami apa-apa. Artinya kalau dia punya yang lain, Tuhan Yesus mungkin berkata, kamu datang kepadaku, kamu rindu mengalami kuasa dan mujizat, tapi kamu persyaratannya belum lengkap. Tapi Tuhan Yesus cuma satu saja yang ada pada dia. Kalau istilah kantoran Bapak Ibu, kalau istilah kita buat sebuah proposal atau ajuan, itu langsung diterima proposalnya. Diterima ajuannya. Langsung di ACC. Bahkan langsung dicairkan. Bagi saya memang itu sangat dahsyat. Melebihi dari apapun. Katakan amin. Saya ngomong seperti ini Bapak Ibu. Supaya pemahaman kita orang Kristen ini berkaitan dengan pujian penyembahan itu lebih dalam dari yang sebelumnya. Bukan hanya itu sekedar bicara kita, omongan kita. Tapi bicara tentang praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, dalam Kristus bukan rasanya udah gak cocok lagi kalau cuman hanya di bibir. Hanya pintar ngomong. Tapi Tuhan mau untuk kita mempraktekkannya. Kita buat itu menjadi gaya hidup kita. Saya waktu mendapatkan pengertian ini, saya mulai praktek. Kadang belum sampai setengah lagu saya angkat seperti tadi duduk di situ. Air mata saya udah mengalir. Karena kita tahu waktu kita diliputi oleh pujian dan penyembahan itu dengan hati yang sungguh. Maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Disitulah hormat kita datang kepada Tuhan.
disitulah lawatan itu dicurahkan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, pujian penyembahan itu membuat iman kita bangkit. Katakan amin. Katakan haleluya. Pujian penyembahan itu akan membuat pengenalan kita semakin sempurna. Kalau kita baca nats ini, pujian penyembahan itu menolong orang kusta itu dan memberinya jalan keluar dan mujizat. Pujian penyembahan itu menyelamatkannya. Pujian penyembahan itu meluputkan hidupnya dari segala keadaan yang tidak baik. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, hari-hari ini kita akan menghadapi keadaan yang bukan semakin enak, tapi keadaan yang semakin sangat sulit, semakin berat. Walaupun firman Tuhan berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Walaupun firman Tuhan berkata, kita harus memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi hari ini saya kasih tahu kepada kita, untuk engkau terluput kelak dari segala situasi yang sangat begitu membahayakan yang berat itu. Milikilah kehidupan pujian dan penyembahan yang baik dan yang benar. Katakan haleluya. Katakan amin. Kita kalau sudah bisa kita nilai kadar pujian penyembahan kita di hadapan diri kita, saya sangat percaya bahwa kita nggak usah takut hari-hari ini ke depan. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Kita lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, mulailah mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam hal ini. Mulailah melakukannya dengan hati yang tulus dan hati yang murni. Mulailah memberikannya dengan rasa hormat, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kita banyak yang sudah melakukan ini, tapi kita sungguh dasarnya adalah dasar yang masih jauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu, oleh anugerahnya biar terbuka mata kita, terbuka pikiran kita. Katakan amin. Saya katakan seperti ini karena inilah yang dialami oleh orang yang kusta ini. Cukup dengan satu perkara itu dan dia mengalami pemulihan. Berarti kalau kita mengalami yang sama, memiliki yang sama, apapun yang akan kita hadapi, penyakit, persoalan, tekanan ekonomi apapun itu, saya percaya kita akan menemukan pertolongan yang serupa. Kita berikan tepuk tangan. Katakan amin. Benar. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita adalah berkaitan dengan hal propetik, dengan situasi dan keadaan yang ada. Supaya kita ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus merendahkan hati?
Karena seringkali kenyataannya kita tidak seperti itu dalam prakteknya. Bahkan dikuasai oleh kesombongan. Bahkan kita sering menghakimi orang, menjas. Kita belajar dari orang kusta ini, Bapak Ibu. Siapa pernah kebayang, karena aku pikir sekalipun tubuhnya seperti itu, dia mengalami yang luar biasa. Padahal di luar sana sudah banyak orang yang mencela dia. Makanya kadang Bapak Ibu, antara orang yang sakit, orang yang sehat, kita kadang perlu belajar kepada orang yang sakit. Bahkan orang yang sehat itu banyak kelirunya. Orang yang sehat itu banyak ngawurnya, Bapak Ibu. Makanya kalau kita ketemu dengan orang dengan segala situasi keadaan, mari kita sapa mereka dengan baik adanya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman. Jangan kita mulai menilai orang dengan nilai ini, dengan nilai ini. Padahal nilai itu semua adalah salah. Kita cukup menilai diri kita supaya kita bisa tahu kelemahan kita. Supaya kita bisa bertobat. Supaya kita lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Benar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita sekalian hari ini. Bilang jangan takut. Jangan gentar. Enggak perlu takut. Enggak perlu gentar. Melihat deru perang. Melihat tanda-tanda yang mengerikan datang. Harus takut. Yang penting 3 hal ini ada dalam hidup kita. Engkau pasti terluputkan dari segala keadaan yang buruk itu. Katakan amin. Sekali lagi perbaiki kehidupan penyembahan kita. Nikmati Tuhan dalam penyembahan kita. Nikmati Tuhan dalam hadiratnya, Bapak Ibu. Saya juga yang terakhir saya tutup dengan menyanyikan satu lagu saya yang berkaitan dengan penyembahan. Lagunya begini. Ku datang kepadamu ya Tuhan, mendengar suara kasih-Mu, tuntunlah langkahku, pulihkan jiwaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, ku perlukan. Urapan-Mu Bapa, ku nantikan. Kemuliaan nyata dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan. Ini memang suaranya gak bersahabat. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih lagu ini bisa saya karang. Ini tandanya Tuhan mau saya pun lebih dekat kepada Tuhan. Mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Saya berdoa kita juga sekarang. Mari ambil keputusan. Ambil tindakan. Enggak usah kita mau lihat-lihat orang. Sekarang yang penting adalah diri kita.
Karena yang kita lakukan ini adalah bukan untuk orang lain. Katakan amin. Yang kita lakukan ini adalah untuk hidup kita secara pribadi. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita. Mulai hari ini mari kita bangun tahta Tuhan yang kudus dalam hidup kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya mulai hari ini, kalau kita dengan kerendahan hati, kalau kita dengan hati yang tulus melakukan hal ini, maka gereja ini pasti semakin diberkati Tuhan. Maka jemaat Tuhan pasti semakin diberkati Tuhan. Maka jemaat Tuhan semakin diangkat Tuhan, semakin ditinggikan Tuhan. Katakan haleluya. Karena kita melakukan firman-Nya yang ajaib. Ya, saya berdoa biar kita dibawa ke dalam satu hal yang selama ini belum pernah kita bayangkan. Belum pernah kita tahu, belum pernah kita lihat. Karena kuasa pujian penyembahan itu sangat dahsyat dan sangat mengagumkan. Bilang gini, ayo nyembah yang benar. Katakan amin. Nyembah yang benar. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ini juga waktu pertama kali saya dengar lagu ini. Lagu ini langsung menyentuh hati saya. Saya percaya saudara juga pasti seperti itu. Saya kuncinya gak tahu dari mana. Judulnya Pujian dan... Ayo kita. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Angkat tangan kita. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan Hidup kami penyembahan. Yesus Tuhan. Ku tahu berharga di matamu, segenap hidupku bersembah. Katakan ku tahu Tuhan. Mari nikmati Tuhan dengan penyembahanmu. Haleluya. Kami janji di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dengan cara yang benar. Dengan segenap hati jiwa kami. Berharga bagimu.
Sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Ini segenap hati kami. Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku. Mari menyembah Tuhan sejenak. Mari sembah. Haleluya. Yes. Terima penyembahan kami. Terima penyembahan kami. Terima penyembahan kami Tuhan. Terima penyembahan kami. Terima penyembahan kami. Terima penyembahan kami. Yes. Pulihkan penyembahan kami. Pulihkan penyembahan kami. Yes. Haleluya, haleluya. Ini Tuhan beritahu di hati saya buat kita siang ini. Kalau ada di antara engkau yang rindu dipulihkan penyembahannya, jangan lihat kanan kiri. Tuhan ada di tengah kita siang hari ini. Tuhan sedang memandang setiap kita. Tangan kirimu taruh di dada, tangan kananmu terangkat. Katakan kepadanya, pulihkan penyembahanku Tuhan. Pulihkan penyembahan kami Tuhan. Pulihkan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini, kuasanya bekerja dalam hidupmu. Kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, campur tangannya akan nyata. Kemuliaannya tidak akan pernah terbatas mengiringi kita. Makasih, diberkatilah jemaatmu. Diberkatilah pengerja-pengerjamu di tempat ini. Diberkatilah hambamu Pak Rudi Siregar dan istri. Dipakai Tuhan semakin dahsyat.
Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Tepuk tangan yang kencang, katakan haleluya. Dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Debbie Sani. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk hadirat Tuhan selama kami beribadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memenuhi setiap hati pikiran kami. Membuat kami semakin rindu untuk menyembah Engkau. Kami percaya Engkau menjadikan setiap kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Rambe. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan merema dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu membuat kami semakin kokoh di dalam Engkau, berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu juga memulihkan setiap hati pikiran kami. Firman-Mu menyegarkan, firman-Mu menyembuhkan, memberikan kekuatan baru, sukacita yang baru di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan, mari kita memberkati Bapak Petrus Rambe. Kami percaya siang hari ini berkat Tuhan turun atas Bapak Petrus Rambe. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau memulihkan sakitnya Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan sedang mengalir dalam kehidupan Pak Petrus Rambe. Sehingga Pak Petrus menjadi kuat sehat di dalam Engkau. Diberkati setiap pelayanan yang ada. Diberkati keluarga besarnya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupannya. Tuhan menyertai di mana Pak Petrus Rambe melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan. Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang sudah menabur di tempat ini. Perpuluhan, ucapan syukur, persembahan Natal. Tuhan, Kau memberikan Tuhan berkat yang melimpah-limpah bagi umat-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk umat-Mu di tempat ini. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan undur dari ruangan ini, kami akan pulang. Sertai perjalanan pulang kami Tuhan. Tibakan di tempat dengan keadaan damai, sejahtera, sukacita menyertai setiap kami. Persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Mu di tempat ini. Haleluya.
Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kebaikan dan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.